Pemkab Nunukan dan TVRI Kaltara siapkan nobar Piala Dunia 2026. Atasi kendala zonasi, DPRD Bulungan dorong penyesuaian aturan. Selamat sore pemirsa, TVRI Kalimantan Utara kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Nandira Latisa, yang akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan, dan inilah Kalimantan Utara hari ini selengkapnya. TVRI Kalimantan Utara melakukan audiensi dengan RRI Nunukan untuk memperkuat kolaborasi penyiaran Piala Dunia 2026. Pertemuan tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat sinergi antar lembaga penyiaran publik. Audiensi antara TVRI Kalimantan Utara dan RRI Nunukan membahas tindak lanjut kerjasama penyiaran Piala Dunia 2026. Kerjasama tersebut menjadi bagian dari upaya kedua lembaga dalam menyajikan layanan penyiaran yang berkualitas kepada masyarakat. Dalam pertemuan ini, kedua lembaga penyiaran publik juga bertukar pandangan mengenai pengembangan konten dan tantangan penyiaran di era digital. Kepala RRI Nunukan menyambut positif kunjungan TVRI Kalimantan Utara dan berharap hubungan baik antara kedua lembaga penyiaran publik dapat terus diperkuat demi memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Beberapa saat yang lalu kita sudah punya kesepakatan bersama terkait dengan siaran bola Piala Dunia dan menambah kekuatan kami sebagai radio di perbatasan yang mana punya program Piala Dunia yang mana juga didukung oleh TVRI, sehingga kami pada prinsipnya sangat senang pada kesempatan kali ini Pak Kepsta sama rombongan berada di kantor kami yang cukup sederhana ini. Harapannya kita sebagai radio publik itu bisa menarik banyak sekali orang untuk berpartisipasi dalam pendengar RRI untuk mendengarkan siaran bola wilayah Nunukan dan seluruh Indonesia. Karena selain juga secara terestrial, kami juga punya siaran yang melalui RRI digital yang bisa diakses di mana saja di seluruh wilayah Republik Indonesia. Melalui kerjasama ini, masyarakat diharapkan dapat menikmati siaran Piala Dunia 2026 dengan jangkauan yang lebih luas termasuk di wilayah perbatasan. Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara dari Nunukan melaporkan. TVRI Kalimantan Utara bersama pemerintah Kabupaten Nunukan akan menggelar nonton bareng Piala Dunia 2026. Kolaborasi ini bertujuan untuk menyediakan akses siaran bagi masyarakat perbatasan sekaligus memperkuat kebersamaan dan persatuan lewat olahraga. Langkah ini diambil untuk menyediakan akses tontonan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses siaran sekaligus memberikan hiburan positif di wilayah perbatasan. Bertemu di kantor Bupati Nunukan, TVRI secara resmi meminta dukungan pemerintah daerah. Rencana ini disambut baik oleh Wakil Bupati Nunukan yang siap memberikan rekomendasi, dukungan moral, serta sinergi antar daerah. Pemkab Nunukan juga akan membantu koordinasi instansi terkait serta memfasilitasi sarana dan prasarana pendukung demi kelancaran kegiatan. Kita sangat mengapresiasi itu. Memang masyarakat Kabupaten Nunukan ini juga memang sangat suka dengan bola. Jadi jika dengan program itu ya kami sangat mendukung supaya juga kebersamaan masyarakat dan itu juga ada memberikan sebuah manfaat nobar itu, apalagi itu Piala Dunia, suatu event yang sangat bergengsi yang biasanya masyarakat kita mau menonton idola-idolanya. Mendukung arahan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Nunukan siap berkolaborasi dalam hal publikasi luas agar masyarakat mengetahui agenda nobar ini. Selain itu, Diskominfo akan memanfaatkan momentum ini untuk menyebarkan konten edukasi agar warga menjauhi praktik judi dan taruhan selama Piala Dunia berlangsung.
Iya, baik seperti yang tadi sudah disampaikan sama Pak Wakil Bupati bahwa memang kita sangat mendukung ya ada event internasional ya, bukan hanya nasional seperti ini, yang mana nantinya bisa menggeliatkan perekonomian juga di masyarakat seperti itu, karena ketika banyak masyarakat yang berkumpul tentunya ada sosialisasi di situ, ada transaksi ekonomi juga di situ, dan juga harapannya ini adalah membawa dampak yang positif khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Nunukan. Dan juga kami juga nantinya akan berusaha bekerja sama juga dengan TVRI dalam hal penyebarluasan ini, dan juga memberikan himbauan agar tetap bersikap dan berperilaku yang positif begitu ya terkait nobar Piala Dunia ini. Melalui sinergi kuat ini, perhelatan Piala Dunia 2026 diharapkan tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga menjadi simbol persatuan dan penggerak ekonomi masyarakat Kabupaten Nunukan. Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara dari Nunukan melaporkan. Keterlambatan pasokan dan kenaikan harga BBM menjadi perhatian serius DPRD. Pihak legislatif menegaskan meskipun kebijakan kenaikan harga sulit diterima, fokus utama saat ini adalah memastikan kelancaran distribusi BBM agar roda perekonomian masyarakat tidak lumpuh. Menanggapi isu kenaikan harga BBM yang ditetapkan oleh pusat, pihak DPRD menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada pihak yang setuju dengan kebijakan tersebut. Namun karena hal itu merupakan keputusan pusat, daerah harus menyesuaikan. DPRD menilai kenaikan harga ini lebih berdampak pada masyarakat kalangan menengah ke atas, sementara untuk stok BBM bersubsidi di lapangan kondisinya terpantau masih relatif aman. Meski demikian, DPRD menyoroti adanya keluhan dari masyarakat terkait kekosongan stok atau keterlambatan distribusi Pertalite yang sempat menimbulkan antrean panjang kendaraan. Menyikapi kondisi ini, pihak legislatif akan segera berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan distribusi BBM bisa kembali berkelanjutan dan tepat waktu. Harapan kita di DPRD ini jangan ada kemacetan, apalagi distribusi memang tidak ada kosong, ya kan? Yang penting lancar dulu, supaya ekonomi tetap berjalan. DPRD Bulungan menegaskan ketersediaan dan kelancaran distribusi stok BBM adalah prioritas utama saat ini. Mereka berharap tidak ada lagi kemacetan pasokan agar seluruh aktivitas dan perekonomian masyarakat bisa tetap berjalan dengan baik di tengah masa penyesuaian harga. Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara dari Bulungan melaporkan. Penerimaan siswa baru terkait sistem zonasi mendapat perhatian dari DPRD Kabupaten Bulungan. DPRD mendorong Dinas Pendidikan untuk memberikan perhatian khusus agar aturan zonasi dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Kendala yang sering terjadi pada penerimaan peserta didik baru atau PPDB sistem zonasi telah menjadi catatan dan keluhan di tengah masyarakat Bulungan. Banyak calon siswa yang kesulitan mendapatkan sekolah meskipun tempat tinggalnya berada dekat dengan sekolah yang dituju. Menanggapi hal ini, DPRD Kabupaten Bulungan turut angkat bicara. DPRD memahami bahwa sistem zonasi memang telah memiliki regulasi yang jelas, namun penerapannya di lapangan seringkali menimbulkan kendala. DPRD berharap Dinas Pendidikan Bulungan dapat memberikan perhatian khusus terhadap persoalan ini, salah satunya dengan memberikan penjelasan dan penyesuaian aturan, terutama bagi masyarakat yang mengalami perpindahan domisili atau pindah tugas pekerjaan. Jadi saya harap kalau di Dinas Pendidikan, karena sudah mengikuti ada aturannya ya, kami dari DPRD saya harap ya ada penyesuaian, ada mungkin penjelasan kepada masyarakat atau orang tua murid lah. DPRD menambahkan pengecualian hanya diberikan kepada calon siswa baru yang mengikuti perpindahan tugas orang tuanya, dengan syarat harus dibuktikan melalui surat keterangan dari tempat bekerja. Dengan adanya pengawasan dari DPRD dan evaluasi dari pemerintah daerah, diharapkan pelaksanaan PPDB di Bulungan dapat berjalan lebih adil dan mengakomodasi seluruh anak usia sekolah. Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara dari Bulungan melaporkan. Penerimaan siswa baru terkait kendala sistem zonasi mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Bulungan. Bupati Bulungan, Syarwani, menegaskan pemerintah daerah tengah memitigasi persoalan ini dengan menyiapkan opsi perluasan wilayah atau sistem ring. Kendala yang sering terjadi pada penerimaan murid baru atau PPDB akibat sistem zonasi telah menjadi catatan dan dilaporkan langsung oleh Dinas Pendidikan kepada Bupati Bulungan. Menanggapi keluhan tersebut, Bupati Bulungan Syarwani menyatakan,
bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan mitigasi untuk mencari solusi terbaik agar seluruh calon siswa dapat tertampung. Salah satu langkah mitigasi yang disiapkan adalah dengan menerapkan sistem ring. Jika kuota di sekolah yang berada di ring 1 atau lingkungan terdekat tempat tinggal siswa telah penuh, maka siswa tersebut akan diarahkan untuk mendaftar ke sekolah-sekolah terdekat lainnya yang masuk dalam kategori ring 2. Ya, memang itu juga sudah dilaporkan oleh Kepala Dinas Pendidikan. Nah, cuma memang perlu dimitigasi, mungkin ada semacam ring satunya. Kalau ukurannya dari jarak, misalnya lingkungan tempat tinggal siswa. Nah, jika dimungkinkan ada ring berikutnya. Sehingga mungkin ada sekolah-sekolah yang mungkin jaraknya tertentu itu yang mungkin berdekatan dengan ring kedua itu bisa diarahkan dan bisa, sehingga yang penting komitmen kita bahwa jangan sampai ada satupun anak di Kabupaten Bulungan yang ingin sekolah dan masuk sekolah di usia sekolah itu tidak diterima di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Bulungan. Skala prioritas zonasi. Walaupun mungkin ya itu kan mekanisme saja zonasi, tapi bahwa ketika itu belum tentu mungkin aspek zonasi ini bisa terlayani secara maksimal. Tapi yang jelas bahwa jangan sampai ada satupun anak di Bulungan usia sekolah yang tidak sekolah. Lebih lanjut, Syarwani menegaskan bahwa sistem zonasi pada dasarnya hanyalah sebuah mekanisme penerimaan. Meskipun aspek zonasi tidak bisa melayani seluruh siswa secara maksimal, namun pemerintah daerah memiliki komitmen kuat dan menjamin bahwa tidak boleh ada satupun anak usia sekolah di Kabupaten Bulungan yang tidak mendapatkan sekolah. Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara dari Bulungan melaporkan. Pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 di Kalimantan Utara resmi dimulai. Petugas Badan Pusat Statistik melakukan pendataan di rumah Wakil Gubernur Kalimantan Utara sebagai salah satu responden. Petugas Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara mulai melaksanakan sensus ekonomi tahun 2026 yang akan berlangsung hingga akhir Agustus mendatang. Pendataan dilakukan secara door-to-door atau dari rumah ke rumah untuk menghimpun data pelaku usaha dan aktivitas perekonomian secara menyeluruh. Keikutsertaan Wakil Gubernur Kalimantan Utara sebagai responden menjadi wujud dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026. Partisipasi Wakil Gubernur diharapkan dapat menjadi teladan bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk menerima kedatangan petugas sensus serta memberikan informasi yang akurat dan lengkap. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bersama Badan Pusat Statistik menegaskan seluruh informasi yang diberikan masyarakat dalam sensus ekonomi tahun 2026 dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan statistik. Perlu kita ingat semua bahwa semua masyarakat, bukan saja masalah sensus ekonomi keluarga, yang paling penting adalah pengusaha, semua pelaku ekonomi, pelaku usaha, supaya harus harus memberikan pelayanan ya kalau ada petugas-petugas sensus, karena itu sangat membantu data kita untuk tahun 2026 mengevaluasi tahun 2025 tadi, sangat membantu pemerintah karena terkait dalamnya yang dipertanyakan ya tentu sampai ke penyerapan tenaga kerja ya, kemudian juga untuk pasti akan mempengaruhi bagaimana tingkat ya partisipasi atau kenaikan ekonomi yang berada di Kalimantan Utara ini. Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan sensus ekonomi 2026 serta berperan penting dalam menghasilkan data yang berkualitas. Jadi kami sangat berterima kasih karena Pak Wagub mau menerima kami, dan ini juga kami harapkan untuk seluruh masyarakat juga seperti yang dilakukan oleh Pak Wagub ini. Beliau mau menerima, mau memberikan datanya secara lengkap dan akurat dan tidak ada yang ditutup-tutupi di sana. Dan sekali lagi kami dari BPS juga memberikan jaminan bahwa secara undang-undang data yang disampaikan oleh Pak Wagub dan seluruh masyarakat yang ada di Kalimantan Utara ini juga dilindungi kerahasiaannya. Melalui sensus ekonomi 2026, pemerintah dan Badan Pusat Statistik berharap potensi dan karakteristik perekonomian di Kalimantan Utara dapat terpetakan dengan baik sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara dari Bulungan melaporkan. Pemirsa, informasi selanjutnya akan kembali kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami dalam Kalimantan Utara hari ini.